masih diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar dan diberi kesehatan oleh Allah untuk kita syukuri dengan mencari ridhonya, dengan menjalankan perintahnya, antara lain yaitu mencari ilmu. Yundiru qaumahum idza raja'u. Maka ilmu tadi setelah kita dapati, kita amalkan, kita bawa pulang, kita bisa sampaikan kepada masyarakat kita, pada siapapun yang membutuhkan. Jadi iqla'i kalimatullah, untuk meninggikan kalimat Allah. Di dalam Ma'had Ali tentunya kita semua paham, Ma'had Ali itu beda dengan kampus pada umumnya di luar. Ma'had Ali harus ada di pesantren. Kita tahu kenapa Ma'had Ali harus ada di pesantren, karena pesantren itu pendidikan yang tanpa dirasa oleh kita, tapi diamati banyak di luar. Pesantren itu pendidikan yang banyak nilai plusnya. Kita sebagai pemain itu tidak merasakan hal itu, karena beban karakter seseorang itu tidak dirasakan orang itu sendiri, mengalir. Tapi ketika Anda berada di luar, kalau Anda anak pesantren, itu pasti bisa melihat dari sekian orang itu yang pernah ke pesantren dan tidak, itu kelihatan karakternya. Kalau kita sama di pondok tidak tahu itu, tidak bisa melihat perubahan, karena tidak ada pembanding. Oleh karena itu, tetap meskipun dengan semua itu mahasiswa atau lebih populernya di Ma'had Ali namanya mahasantri, maka kita ingat, kita di Ma'had Ali, maka yang lebih ditekankan selain ilmu adalah etika, tata krama, adabiyah, dan seterusnya. Itulah yang menjadikan pesantren itu diminati banyak masyarakat sampai sekarang dan sampai kapanpun. Sekarang fakta, pendidikan-pendidikan yang tidak diperkuat karakternya itu akan digilas oleh pendidikan yang mengedepankan pembentukan karakter. Karena bagaimanapun ilmu itu setinggi apapun, orang itu bisa belajar. Tapi kalau karakter itu bukan teori, itu harus tumbuh dari diri kita. Kalau cuma membahas pintar, Allah menciptakan makhluk yang paling pintar, tapi paling jahat pula, yaitu iblis. Iblis itu kalau nggak pintar, nggak mungkin dia dijadikan penggoda, pengganggu, dan seterusnya. Tapi di sisi lain, Allah mengangkat Rasulullah SAW itu bukan karena fisik beliau yang ganteng dan seterusnya, meskipun beliau demikian adanya. Tapi Allah memuji beliau bukan karena fisiknya. Fisik itu teori, cara ilmu. Tapi karena akhlak beliau, karakter. Makanya jenengan amati sifat wajib Rasul itu tidak ada sifatnya fisik. Didik, amanah, tabligh, semuanya adalah makna. Gak ada syarat Rasul dengan ketinggian sekian senti, fisiknya harus gini, kemudian rambutnya harus gini, gak ada. Itu fisik. Oleh karena itu, saya pesan pada semua teman-teman di Ma'had Ali, khususnya di kelas ini, bisa semester 3-4 ini ya, yuk kita tanamkan karakter kita. Karena nyuwun sewu, sing sebagai duduk di sini ketika setiap jenengan aktif di Ma'had Ali ini, itu kalau selain saya itu semuanya kiai-kiai. Beliau orang-orang hebat. Maka nilai plus kadung jenengan
tanpa pondok di tempatnya beliau itu, jenengan sudah jadi sampingnya. Ini nilai plus. Saya punya sanad ilmu dari kiai ini karena beliau menjadi pembimbing saya di Makali. Jenengan dapat nilai plus, menjadi bagian dari santri beliau. Oleh karena itu, ayo kita tunjukkan perbedaan, dan memang itu tuntutan kita sebagai pencari agama. Maksud saya ilmu agama itu untuk mengedepankan karakter. Termasuk adalah yufaqihu fiddin. Faqaha yufaqihu itu beda dengan faquha. Ya. Faqaha yufaqihu itu beda dengan faquha yaqu. Kalau hadisnya kan mayuridillahu bi khairan yufaqih. Mutaaddi. Mutaaddi itu fi'il yang satu dia punya fa'il pasti, dua dia punya maf'ul. Maka ketika punya ilmu jenengan boten parang menjadi lazim. Lazim itu apa? Ilmunya untuk diri sendiri, tapi harus mutaaddi. Harus punya niatan. Memang ilmu ini Anda sebarluaskan sejak dari awal jenengan mencari untuk itu. Kalau fa'il pastilah setiap fi'il itu punya fa'il terlepas dari mutaaddi atau lazim. Intinya apa? Berarti orang yang punya ilmu wajib mengamalkannya. Ya, fi'il harus punya fa'il, tapi kalau yufaqih harus punya maf'ul juga. Maka jenengan harus mengajar. Semua rasul itu pengajar. Tidak ada rasul penganggur. Semua rasul itu pengajar. Karena punya sifat apa? Tabligh. Maka salah satu cara untuk mencari ridho Allah yang keren menurut saya itu pengajar. Pengajar tidak harus seperti ini, seperti itu, enggak. Apa yang kita punyai kita berbagi dengan yang lain, agar yang lain sebisa mungkin minimal menjadi seperti kita atau menjadi orang yang melebihi dari kita. Karena itu sifatnya pengajar. Pengajar itu dimanapun tidak ada yang pernah punya rasa takut untuk bilang muridnya itu lebih pintar. Justru itu cita-citanya di semua pengajar ini, punya murid yang lebih pintar. Itu suatu hal yang membuat hati ini bersyukur. Beda dengan orang yang mengajar perdagangan. Bos itu pasti takut tersaingi dengan kayanya karyawan ini. Jangan sampai dia lebih sukses dari saya. Tapi kalau pengajar enggak, seperti kasih ibu. Ibu kita andaikan tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi seorang ibu selalu bangga dan membanggakan ke siapapun bila punya putra putri yang mungkin dari anak-anak yang hebat. Oh, anakku lo itu sapi. Lah kowe yo, aku ora iso apa-apa, tapi dengan senang hati beliau menceritakan panjenengan. Oh, anakku saiki dadi ngene. Meskipun beliau sendiri tidak. Lah kita menjadi seperti itu. Semoga kita dipermudahkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita analisa, meneruskan. Mungkin mulai minggu depan, karena minggu depan insya Allah sudah mulai tertata absensi dan seterusnya, kita akan bagi kelompok gitu ya. Untuk menunggu waktu itu minggu depan, sementara saya handle, meskipun jenengan boleh bertanya, menanggapi, interaktif, sangat diperbolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dibuka di halaman yang lanjutan dari kemarin, yaitu halaman Al-Hukmus Tsani, halaman 9, tentang membaca basmalah. Al-Hukmus Tsani, ma huwa hukmu qiraatil basmalati fi shalah?
Ikhtalafa fuqaha fi qira'ati basmalati fi sholati ala aqwalin adidah. Wa dzaba Malikun rahimahullah ila mati qira'atiha fi sholatil maktubah jahron kanat aw sirron la fi istiftahi umil Qur'an wala fi ghairiha minas suwar wa jaza qira'ataha bin nafilah. Kita pahami dulu dawuh-dawuh dari 4 mazhab. Apa hukum membaca basmalah ketika sholat dari rangkaian Fatihah itu? Mungkin kalau di fikih-fikih puluh sing nate kita pahami selama ngaji, pembahasan seperti ini dari atas. Pembahasan ini langsung masuk dalam rukun sholat titik gitu ya. Tapi kalau di sini dibahas lebih luas. Apa hukumnya membaca basmalah ketika sholat? Karena ini tingkatan ma'al bukan orang awam, maka seharusnya Anda tidak kaget. Memang boleh baca basmalah melakukan sholat tanpa baca basmalah? Karena basmalah yang setahu kita adalah rangkaian dari suratul Fatihah, sedangkan baca Fatihah adalah salah satu rukun qauli dari sholat. Mungkin kalau kitab ini kita kaji di orang awam, itu juga tidak tepat. Naudilnya rata-rata satu mazhab Syafi'i dan memahami satu mazhab dan langsung praktek. Tapi kita mahasiswa atau mahasantri. Ikhtalafal fuqaha fi qira'ati basmalati fi sholati ala aqwalin adidah. Terjadi perbedaan pendapat antara ahli fikih dalam baca basmalah dalam sholat. Kalau sudah ikhtilaf dan antara yang berbeda pendapat itu adalah bukan ulama sembarangan, maka ini menjadi catatan untuk kita bila menyampaikan satu pendapat. Maka kalau khilaf, ya nyatakan itu khilaf, agar umat tidak bertengkar ketika nanti ada yang berbeda. Karena perkara khilaf itu kalau tidak disampaikan, kalau ini khilaf, maka nanti bila ada yang berbeda akan muncul statement menyatakan itu tidak benar, itu sesat kan gitu. Tapi kalau kita menyampaikan ini khilaf, maka umat paham, oh dia berbeda dengan saya, tapi tetap ranah hukumnya sama, benar. Satu, Imam Malik, kita tahu Imam Malik adalah guru beliau Imam Idris atau Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Amin. Beliau dawuh nih, membaca basmalah di dalam sholat, yaitu kaitannya dengan suratul Fatihah ya. Sholatnya sholat maktubah, entah itu sholat jahar atau sholat sirri, bacaannya yang kenceng atau dipelankan, itu tidak diperbolehkan. Jadi boten kok oleh diwaca oleh gak boten dilarang. Lan jenengan lek ningali ketika sholat maktubah, kalau ada punya channel Madinah itu mazhabnya Imam Malik, itu sholat maktubahnya tanpa basmalah karena mazhab Malik. Tapi kalau tarawih sunnah boleh. Bolehnya juga dibaca sirri. Membaca basmalah rangkaiannya dengan Fatihah oleh mazhab Imam Malik tidak diperbolehkan kalau memang di dalam sholat maktubah. Kalau di dalam selain bacaan sholat, kita di luar sholat baca Al-Quran gitu ya, maka itu tidak masuk dalam dawuh Imam Malik ini. Itu tidak apa-apa, disunahkan. Jadi umpamanya terus Fatihah ada basmalahnya, atau awal-awal surah ada basmalahnya, itu tetap dibaca meskipun mazhab Maliki. Wadhab Abu Hanifah rahimahullah ila anna musalliya yaqra'u sirran ma'a Fatihati fi kulli rak'atin min raka'ati sholati wa in qara'aha ma'a kulli suratin fahasanun. Mazhab Abu Hanifah, mazhab ingkang paling sepuh, mazhab tertua, iku dawuh nih,
Suratul Fatihah di dalam sholat itu boleh diberi basmalah, tapi sirri, pelan, seperti sholat duhur. Jadi kalau madzhab Abu Hanifah sholat maghrib yang terdengar itu langsung alhamdulillahirabbil alamin. Itu basmalahnya mana? Itu dibaca, tapi pelan. Bikul rakaatin bi rakaatis sholat, wa in qara'a ma'aku li sholatin fakasanun. Ketika baca surah setelah amin, baca surahnya bagaimana? Apa awalnya dengan basmalah? Disunahkan. Kemudian madzhab Syafi'i, yaqra'uha al-musalli wujuban fil jahri jahran, fi sirri sirran. Ini yang paling populer karena kita setiap hari madzhab Syafi'i. Salat entah itu salat sunnah atau salat maktubah atau salat jenazah atau salat nafil mutlak, pokoknya sing jenengi salat ada Fatihahnya dan harus beserta dengan basmalah, diawali dengan basmalah. Itu wajib. Bila tidak, maka salatnya tidak sah. Nanti ada analisa berikutnya. Baqala Ahmad bin Hanbal, muridipun Imam Asy-Syafi'i, yaqra'u sirran wa la yusannu al-jahru biha. Bersama dengan madzhab Abu Hanifah. Fatihah kalau di sholat jahar ya dibaca jahar, tapi basmalahnya sirri. Jadi di sholat apapun Fatihahnya itu kalau di jahar ya jahar. Maghrib 2 rakaat pertama, isya 2 rakaat pertama, subuh di 2 rakaat, zuhur asar semuanya sirri. Itu Fatihahnya mengikuti sirri dan jaharnya bacaan. Basmalahnya tetap dibaca sirri meskipun di sholat maghrib. Wasababul khilafi, kenapa ini terjadi perbedaan? Wa ikhtilafuhum fi bismillahirrahmanirrahim hal hiya ayatun minal Fatihah wa min awali kulli suratin amla. Sumber perbedaan pendapat ini adalah bahasan sebelumnya. Kenapa nih? Fatihah itu bagian dari suratul Fatihah atau tidak? Ya kalau menyatakan tidak, kenapa baca basmalah? Karena ada hadis Nabi yang populer, kullu amrin tibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqqa fi riwayatin bahwa aqtar. Setiap perkara baik bila tidak dimulai dengan bacaan basmalah, maka berkahnya akan terputus. Wa fi riwayatin aqtar, berkahnya sedikit. Makanya disunahkan baca basmalah. Wa syai'un akhar huwa ikhtilafu ara'i salafi fi hadzal mahab. Penyebab lainnya adalah ya tentang perbedaan pendapat ulama salaf di dalam masalah ini. Tapi ujungnya sama. Basmalah itu sebenarnya bagian lain dari Fatihah, atau itu bagian dari Fatihah dan juga bagian dari semua surah atau tidak. Itu seperti yang kita bahas sedikit kemarin. Qala Ibnu Jauzi fi Zatil Yasar, faqad talafa ulama wal basmalatun Fatihati amla fihi an Ahmad riwayatani fa amman qala inna al-Fatihah fa inna yujibu qira'ata fi sholati idza qala bi wujubil Fatihah. Amman lam yarohan al-Fatihah fa inna yaqulu qira'atu fi sholati sunnatun ma'ada malikan rahimahullah fa inna la yastahiqu qira'ataha fi sholat. Jadi selain madzhab Imam Syafi'i itu baca basmalahnya itu dihukumi sunnah. Kalau Imam Malik tidak diperbolehkan kalau sholat maktubah. Kalau di Imam Syafi'i wajib, entah itu maktubah atau nafilah atau nafil mutlak atau fardhu kifayah atau ain, pokoknya jenenge sholat. Waqtalafu fil jahri biya fi sholati bima yajalubi fanaqala jama'atun an Ahmad
Anau la yusanu al-janubiyya wa waqala Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Ibnu Mas'udin wa madzhabi Tsauri wa Malikin wa Abi Hanifah wa dhaba Syafi'i ila anal janubiyya masnunun wa huwa marwiyun an Muawiyah wa Atha'i. Tentang basmalahnya itu dikeraskan atau tidak? Juga terjadi perbedaan pendapat. Kalau menurut Imam Syafi'i, di dalam riwayat dari Muawiyah atau Tawus, bahwasanya mengeraskan basmalah itu sunnah di sholat jahar dan memelankan sunnah di sholat sirri. Jadi kalau demikian, kesimpulannya jangan menyimpulkan begini. Oh, berarti yang paling benar. Jangan, itu bukan kesimpulan. Itu ada keperpihakan dan Anda tidak beralasan. Yang boleh menyatakan demikian adalah orang-orang punya kapasitas ilmu. Dia lebih condong pada siapa? Ini pilihannya jenengan. Kalau ada dua hal yang seakan bertentangan, ta'arud ya namanya, perlawanan, ta'arud. Kedua-duanya itu benar, maka pilihlah pendapat yang paling sesuai dengan lingkungan budaya masyarakatnya sampai. Jangan dipaksakan mereka mengikuti mazhab tertentu yang mana sulit untuk diterima dengan kondisi masyarakat tersebut. Contoh, ketika suatu saat Kanjeng Nabi ini ditangkleti. Ini dalam kitab Faraidul Badiyah itu ada singkat. Kalau ini lebih luas Anda baca di kitab Fawaidul Janiyah. Kanjeng Nabi ditangkleti tentang apa yang haram atas suami ketika istrinya haid. Ya, ketika istrinya haid. Di satu jawaban Rasulullah dawuh isna'u kulla syai'in illa nikah. Di jawaban yang lain, di tempat lain, dengan penanya yang lain pula, Kanjeng Nabi dawuh ma fauqal izar. Kanjeng Nabi garwa kula haid. Apa yang boleh saya perlakukan, apa yang boleh saya lakukan, saya sebagai seorang suami pada istri saya ketika ada. Kanjeng Nabi mafaqul izar, lakukan apapun selama itu tidak melewati pusar ke bawah, lutut ke atas. Jadi udel menisor, dengkul mendhuwur, segel. Pakai baju besi. Istrinya kadang turu karo sama aku yang rono buka segel. Udel menisor, dengkul mendhuwur. Pakai apa sak, apa-apa, kresek. Kalau kresek butuh udah sak. Berarti yang di atasnya pusat boleh, dengkul menisor boleh. Tapi ini hadisnya podo sahih. Kanjeng Nabi di hadis lain isma'ul kulla syai'in illa nikah. Kanjeng Nabi bojo kula ket napa sing parang kula perbuat kalian bojo kula. Isma'ul kulla syai'in mutlak. Kulun dimudhofna pada syai'un wilos illa nikah, kecuali bersetu. Berarti udel menisor gak apa-apa, pokoknya aja diunungi. Dengkul mendhuwur gak apa-apa, pokoknya aja diunungi. Berarti lebih luas ini daripada yang pertama. Jadi kan kalau kita lihat ta'arud kan, berlawanan kan. Maka kita cari dulu. Kalau teori fikihnya dijamukan,
Kanjeng Nabi kok berbeda dalam memberikan keterangan pada hal yang sama? Karena yang bertanya kondisinya berbeda. Ini yang saya maksud tadi, terapkan, pilihlah mazhab yang sesuai dengan masyarakatmu. Karena yang dilarang yang pertama tadi, udel menisor gak oleh, dengkul mundur gak oleh, itu yang bertanya orang yang masih usianya muda, sahabat yang masih usianya muda, yang mana nafsu atau birainya itu masih kuat. Iki lek gak dikek pak gerodo ado, kuatir kebablasan. Maka sampai lek aku lek ditakoni manten anyar, Pak, nami kula mungkin bojo kula kan mesti dadi kula pripun? Udel menisor, dengkul mendhuwur, pakai gak oleh. Karena dia manten baru. Lek diolehi ati, dia ngrogorong pelok. Paham ya? Soalnya dia orang coro sampean pulau itu wong luwesu. Wong luwesu kok dikei sego sak leser mbok batesi garis tok. Piro garisnya gak bablas gitu. Kok sak leser dikei garis tangan. Set. Mau cahaya luwesu ya. Iki pokoknya ojo garis mulon lho, tak tinggal. Iku kok pangga bablas. Alah saiki yo pangga tampong. Ya berarti piye ki ana piring ben gak tekon ndi. Langsung dikei batasan yang tegas. Hadis yang kedua, isna'u kulla syai'in illa nikah. Niku sing takut pun sepuh. Sahabat sepuh. Ya sepuh-sepuh lanang. Karena kita tahu orang laki-laki itu masa suburnya tidak akan pernah berhenti. Lanang itu sampai usia kata yakin lah sampai dia mati itu tetap bisa memberi benih. Cuma kalau perempuan itu ada masa sudah tidak bisa hamil, menopause, sudah tidak haid, itu sudah tidak bisa hamil. Wah, apa harus dari sok mandek. Lah sing tak kok wong tuwek lanang, lho lanang kan tuwek yo lanang. Tapi lanang wong wis tuwek. Iku gak usah dilarang udel. Menisor dengkul mendhuwur. Sembarang mbah pokoknya ojo kuwi. Niku bisa mengendalikan diri. Kenapa? Karena orang nikah itu kalau sudah lama, satu ya, prosesnya nih pasangan lebih besar. Sakni. Nomor loro, wis tuwek. Wis tuwek gak koyo pertanyaane sing nom. Gak koyo pertanyaane sing nom. Maka tidak dikhawatirkan bablas. Mulane gak apa-apa sembarang. Sampai nek upamane duwe rumah tingkat. Enek pagere. Enek wong omah angok ini. Ini omahmu. Terus mbok inceng. Wong tau wek mlaku kangelan, Anda pasti tidak takut dia bisa masuk ke rumah. Karena enek pagere ra iso. Iya toh? Wis biar. Bah, riwat niku wae wong dhewe mlaku pirang jangkone menggos-menggos kawane menek pagi. Tapi lek sing wong aku makenom, wah harus ditegasi. Soalnya kok iso menek, iso mlayu, iso mencok bareng. Sama dengan ini. Fatihah kaitannya dengan basmalah. Ada hadis yang berbeda, ta'arud. Itu karena kalau kita baca sejarah mestinya mungkin di semester berikutnya itu ada fikih sairah, fikih yang diambil dari perjalanan hidup Rasulullah. Kenapa kok beda? Itu lebih gamblang, itu di makul yang lain. Intinya ada latar belakang. Ulama ketika berbeda pendapat itu pasti ada asbabul nuzulnya, ada peristiwa yang menjadikan beliau memilih ini. Contoh ketika Imam Syafi'i ya di Qaul Qadim dan Qaul Jadid. Kalau di Qaul Qadim Imam Syafi'i dawuh nih bahasanya antara laki-laki dan perempuan bersentuhan kulit itu Qaul Qadim, saya ingatkan Qaul Qadim
itu yang batal adalah yang menyentuh, bukan termasuk yang disentuh. Tidak sampai mana-mana disenggol wong, itu sampai tidak batal. Ini kalau kodim, yang batal itu ada ta'amud, ada penyengajaan menyentuh. Kenapa di kolkodim demikian? Karena Imam Syafi'i hidup di daerah yang mana air itu sulit. Air itu sulit. Kol Jadid berada di negeri yang air itu mudah, sehingga ini direvisi. Yang menyentuh atau yang tersentuh, keduanya batal. Pokoknya itu mahram. Ada orang awam itu kadang ini kan ya. Yo ngaji karo wong awam itu kadang butuh telaten. Memang harus kadang ya butuh telaten, butuh sabar menjelaskan hal yang mungkin jenengan nganggep maklum. Itu sebenarnya gak maklum. Rata-rata orang di masyarakat kita itu kan kita pastikan itu mazhab Syafi'i. Karena literatur kitab yang diajarkan kiai-kiai seterusnya di desa jenengan, desa pulau, kampung jenengan, kampung pulau, itu kan literaturnya mazhab Syafi'i. Tapi yang awam kan akan ini melogikakan. Lek nyentuh wong liya iku tahu dune. Tapi dia nggak memahami. Padahal definisi wong liya lek ninggone kitab Mabadi itu gampang. Orang wong liya itu wong sing oleh mbok nikahi. Ngono. Mabadi gampang. Wong liya itu sapa? Wong sing oleh mbok nikahi. Tapi perkataan yang bener awam wong liya itu bener-bener koyok sing wong duduk dulurmu. Padahal dulur lek makna gawe Jawa iku monggo, IP banget dulur iki. Iya kan? Padahal ya bener itu rahim, tapi bukan mah. IP itu ketoke wong idek, jane iku wong adu. Soalnya itu angsa mbok rabi. Ketika kakak jenengan sudah cerai, maka jenengan merabi second-nya Mbak Yumu. Itu kan oleh toh. IP itu benar-benar orang lain. Ketika wong Jawa menganalisa ini, akhirnya isiannya ya keliru ndek kandhe ilmu. Akhirnya ngarani demek bojone iku gak batal. Karena itu duduk wong liya. Iki sing paling rawan. Wah, apa karo bojone kok batal? Iku lho dulurmu bojomu. Wong turu bareng ya oleh mosok demek batal. Boleh kacau iki. Ya Allah. Iki dudu wong liya. Iya, lek maknane wong liya versi terjemahan Jawa dengan terjemahan fikih itu beda. IP itu menurut wong Jawa dulu, tapi itu wong liya. Aku duwe masku duwe bojo. Bojone masku tak rabi oleh lek pegatan karo masku. Wong iku IP. Maka saya batal menyentuhnya. Wis wong liya. Lah lek karo bojo, iki ya wong liya saja. Tapi halal. Yang menghalalkan adalah akad tersebut. Mulanya menyentuh bojo itu tetap wong liya. Wudunya batal. Iya. Ya iya niku gak wong liya gak oleh mbok rabi. Anane iku batal berarti wong liya mulane mbok rabi. Ora kok ngerabi ku akhire dadekno dhek iku mahrammu. Lah iku dadi mahrammu mbok rabi, ya kuwi otomatis tercerai wong mahram. Yo aneh kadang jelasno Jo, tapi ya butuh telaten. Jadi nikah itu hanya memperbolehkan wa ashiruhunna itu muasyarah. Statusnya dia tetap orang lain. Mulane menyentuh batal. Tapi orang lain yang wajib kita nafkahi, wajib kita lindungi, dan boleh kita serumah dan seterusnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Madzhabul Jumhuri Malikin wa Syafi'i wa Ahmad ya Bajal sangka jumhur. An-nakiru atal fatihati syartul isihati sholat.
Apakah wajib membaca Fatihah dalam sholat kalau basmalahnya sudah? Semua ulama dari mazhab 4 kecuali satu nanti itu mewajibkan, bahasanya membaca Fatihah itu syarat sahnya sholat. Ini kayak diperdalam nih. Di fikih ini loh. Fikih gue ya. Semakin ada memperdalam ini, semakin ada titik yang menyatakan sebenarnya gak ada perbedaan. Perbedaan ini gini. Gue memperdalam dhuwur-dhuwur. Titiknya ketemu wae. Jadi di furuknya beliau berbeda, tapi di asalnya tidak. Contoh ini. Iya, mazhab cinta niku, mazhab Imam Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad. Ketika mazhab ini menyatakan anna qira'atul Fatihati syartun li sihhatis shalah. Faman taraka ma'al qudrati alaihi lam tasihha sholatuhu. Barang siapa yang sholat tanpa membaca Fatihah, maka 3 mazhab ini menyatakan sholatnya tidak sah apabila dia mampu membaca Fatihah. Kata mampu itu definisinya ya butuh penjelasan yang sendiri. Uang maca Fatihah keliru-keliru itu bisa dikatakan mampu atau tidak? Mengenai Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Itu jenengan katakan mampu atau tidak? Sehingga kalau Anda katakan tidak mampu, orang ini sholatnya tidak sah. Kalau Anda katakan mampu, berarti konsekuensi ini mau iki sholatnya sah. Pertanyaanku, enek mau sholat maulid, kuwi sholatnya sah enggak? Kira-kira sampai belum riset kono, mengadakan riset. Kira-kira kan nemokno wong ngono ku akeh ya. Ora dedolin. Lu akeh. Ar-Rahman niku akeh ya. Alhamdulillah dadi alhamdulillah akeh. Saya tanya, ini kategori termasuk ini kudroh atau tidak? Karena pernyataan mazhab ini, kalau wong iku mampu baca Fatihah, maka dia wajib baca Fatihah. Kan gini, Muratono alon-alon. Madzhabul jumhuri, madzhab mayoritas ulama yaitu madzhab Malik, madzhab Syafi'i, madzhab Ahmad. Sesungguhnya membaca Fatihah itu syartun, membaca Fatihah itu syarat sahnya sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan Fatihah atau tidak membaca Fatihah dengan kondisi dia mampu membacanya, berarti iso maca tapi gak diwaca, maka sholatnya tidak sah. Saiki pertanyaanku, wong sing wacane kaya ngono ku mbok arani mampu apa enggak? Sehingga kalau Anda katakan mampu, dia harus membacanya ya memang seperti itu. Kalau Anda nyatakan tidak mampu, berarti dia nggak usah baca. Itu sudah sah sholatnya karena memang belum mampu. Saya tanya, itu kategori bacaan itu orang mampu atau tidak? Atau pertanyaan digeru kegampangnya. Uang sing muni Fatihah kaya ngono ku salate sah betul. Ya sesuai dengan Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memaksa hambanya sesuai batas kemampuan. Latih sah enggak? Lek sah, coba penjelasan piye? Oke, itu kan harus penjelasan. Lek gak sah, penjelasannya sampean piye? Orang baru masuk Islam, nol, sebelumnya belum mengenal Islam, kemudian dapat hidayah oleh Allah, terus syahadat.
sholatnya dia nunggu bisa Fatihah, atau setelah syahadat itu dia langsung kena kewajiban sholat? Sholatnya kapan? Langsung atau menunggu bisa Fatihah? Langsung. Ini jelas. Berarti orang itu sholatnya sah nggak? Sah. Ternyata jenengan itu cuma terkacaukan dengan sebuah pernyataan. Tapi pernyataannya berubah, jenengan bisa saja. Sholatnya sah, sah. Karena definisi mampu itu tidak ada yang sempurna. Ya, sempurna menurut kapasitas qaidah yang dia pahami. Qiraah ada 7. Ngalang-ngalai mata fikih lah. Bahkan di kitab, kalau nggak salah Risalah Imam Asy-Syafi'i Risalah sampai 12 qiraah. Itu beda-beda dalam teknik ilmu tajwid, tapi semuanya sah. Makanya bacaan imala itu muncul. Jadi bacaan imala itu gak enek. Cara mbok tulis semua antarane sing kene apa sing diwaca imala tulisannya piye karo sing ora kan apa padha ae. Wadduha kene diwaca imala. Ada baca sejarahnya imala. Iki piye maca Quran kok kake-kake. Harokat apa? Harokat iku sak ngertiku belajar naku. Belajar tajwid, harokat iki ya wis mek diplus sukun iku mek enek papat. Fathah, kasrah, dhamma sing gak berharokat jenenge su. Iki kok harokat ketoke fathah kok menggok condone nggone kasrah. Ning gone ya wadduha wadduha. Ku cara mbok takon harokat itu bentuk iki. Kenapa kok boleh? Padahal Yasin iku mbok waca Yusine gak oleh. Haram. Karena harus sesuai harokatnya. Duha kok mbok waca duhe. Saja. Olah, oleh. Itu karena ada sebagian orang pada waktu itu, waktu taklim Quran, pada awal pengenalan Al-Quran, ada wilayah-wilayah negara orangnya yang memang tidak bisa baca seperti itu. Muni kok duha ngono iku gak iso. Ono karo kapat kang ngadepi ya tikol. Mulai sampai belajar iklal kae enek yang zuhu. Kenapa harokat kaumnya tidak muncul? Goza yakzu anon fa'ala yaqulu kan goza wa yakzu bu. Kenapa kalian diwaca yakzu? Apa? Alasannya apa? Sulit membaca. Bahasa ilalnya kok lisikoli karena terasa saya tidak takoki. Ilate sampean muni yang zulah buat Quran lho. Boten. Itu karena dulu memang ada dan kaidahnya itu sikol karo ilat dikei harokat dhamma utawa kasra iku abot. Tapi yo gak konsekuen. Yang zuhu jarene abot. Ada wawu menyandang harokat dom. Wa ada lagi makna majul ngene iki. Bu Ida. Lha iku wau harokat dhamma. Karena kan tidak di akhir. Wah enek alasannya. Ya sudah kita tasrih ya sudah dikol. Nyatanya ada sejarah itu imala. Itu memang sikol. Akhirnya diperbolehkan. Wadduha. Ada orang Jawa ngah. Muni ain ngah. Itu kalau yang ngaji kali yaya sepuh desa-desa muridnya niku wis umur 40, 50, 60 tahun babak. Ini mboten apa-apa.
lebih menyelamatkan enggak daripada tetap dipaksa karena kok menggok ini gue di Hamzah alaihim akhirnya mangap ngalaihim mesti tuwek apa-apa karena huruf nga itu gak ono tapi lek gak iso cetok menggok datang ngaji rokok. Nah, kalau mau matur dari awal dari antara perbedaan ini ketika praktek ini masyarakat atau relatannya pilihlah yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakatmu. Jangan kau paksakan harus ini, tidak. Semua madhab fikih itu kalau di Ormas NU ingkar tanu. Selama dia mengikuti salah satu madhab 4 ini, dia termasuk Jam'iyah Nahdlatul ketika duduk madhab Syafi'i. Memang asal-muasalnya mayoritas madhab Imam Syafi'i. Kita menggunakan madhab Syafi'i, tapi harus kita juga sedikit banyak memahami madhab lain agar yang beda dari madhab beliau yang kita praktekkan itu tidak sampai muncul kata-kata dia salah, dia keliru, dia sesat apalagi gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lek mbok pahami kalimatnya alon-alon. Faman tarokaha ma'al qudrati, barang siapa meninggalkan Fatihah padahal dia mampu, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau meninggalkan Fatihah karena memang tidak mampu, sholatnya sah. Makanya negeri madhab Syafi'i diruntut. Lek gak iso Fatihah. Muni nopo? Ayat selain Fatihah dari Al-Qur'an. Dengan apalin nopo? Sanene Fatihah. Mani mu'alaf. Kok sagede kulo nopo akad. Komplit, boten. Sudah. Kul wallahu ahad itu diwaca ping 7. Kul wallahu ahad, kul wallahu ahad, kul wallahu ahad. Karena ayatnya Fatihah itu tuh enak kan kayak ini. Piye to, Mbak? Tau wae Fatihah ora hafal gak usah ngomong. Walaupun tafaddal ghalidul qalbi lan fatu min hauli. Muhammad dawuh Allah, umpama sampean kok kasar. Iya, lafaz min haulik, maka sahabat-sahabatmu akan pencar meninggalkan kamu. Mulane dakwah itu butuh memahami keadaannya sing sampean dakwahi. Kalau ngawam yo ngaji dulu. Mulane gawe ngaji kelilingan itu ngaji nakuni mboten enten. Ngaji di kampung niku lho. Sepuh-sepuh gawe ngaji naku. Karena memang sudah bukan waktunya dan ya sia-sia. Rutin akan pun di dunia ataupun di kampung mereka. Sebelum tua. Apa lamu walaupun mereka kampung itu bila taruh juga. Pak itu tama yang suruh tu alaya. Membuat tua ini apa lagi? Iraq niku wonten 3. Wis, iso. Wong ndak diajari cara salat piye, wudu piye, batalno salat piye dan seterusnya. Terus pakai madhab opo? Delokan. Lek memang rintisannya dari kiai-kiai sebelumnya, masyarakat yang diamalkan itu di madhab Syafi'i, maka jenengan terus nih madhab Syafi'i. Yo, jadi guru yo kudu multi ora sing didol sing tok. Wong kene senengane makanan cepat saji ya dodol kuwi. Tapi juga banyak mak-mak yang belajar ingin masak sendiri ya dodol sayuran. Jadi ana untuk sayuran, ya sayuran aja dilakno sing beda layani. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Musauri wa Abi Hanifah. Inna sholata tujzi'u biduni Fatihatil kitab ma'al isa'ah. Wala taqulu sholatuhu bal wajibun mutlaqul qiraah. Sesungguhnya pada Abu Hanifah
dan Imam Ats-Tsauri dari salah satu madzhab 4 yang madzhab tertua itu madzhab Abu Hanifah. Salat itu sah meskipun gak ada Fatihah. Ma'al isaati, apalagi Fatihahnya jelek. Wala tabtulu sholatu, dan sholatnya tidak batal meskipun tanpa Fatihah. Bahkan yang wajib menurut madzhab Abu Hanifah dan madzhab Ats-Tsauri mutlaqu qiraah, sing penting maca ayat Al-Qur'an. Madzhab Abu Hanifah sing penting maca sebagian ayat Al-Qur'an. Soalnya ayat Al-Qur'an ini faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah sebagian dari ayat Al-Fatihah. Di Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nutuk sebagai ganti Fatihah sah. Itu yang wajib. Kemudian surah ya baca bismillah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Saudara sampean surat pendek gak apa, paling Fatihah toh. Setelah amin terus baca Fatihah nih. Sana betul. Itu kategori memulai rukun enggak? Nah. Lek cara gak enek niat itu iltibas enggak? Iltibas dengan bacaan Fatihah yang rukun, dengan ini konteksnya untuk membaca surah setelah Fatihah itu ya. Tapi doiriyah kan iltibas enggak, serupa enggak? Beratul ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah selesai, amin. Gak hafal surat bulan. Hafal Fatihah. Kalian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai konteks baca surah, bukan Fatihah rukun. Itu harus ada niat karena iltibas. Nanti maksudnya iltibas seru sama. Karena mengulangi rukun yang sah itu ada yang berpendapat meskipun qauli. Mengulangi rukun yang sah meskipun qauli, ada yang berpendapat itu membatalkan sholat. Maka jenengan harus ini baca surah. Di hati jenengan ada pembeda, ini baca surah setelah Fatihah, bukan mengulangi rukun. Dan madzhab Abu Hanifah wis pokoke maca ayat Al-Qur'an. Lah mungkin ning gone kampunge sampean mualaf akeh. Tuwek. Pengen jenengan ngapal Fatihah kan enak. Kon maca salat dikei running tempo, dikei tulisan gede, maca ora iso. Maka lek besok jamaah ngono wae meneng sik enek pendapat sing dawuhe Fatihahnya ditanggung oleh sik enek lah celah. Tapi asal kecil. Maka jenengan membacakan Qul ahad atau wal asri. Ngono ta itu kan mosok gak iso situ. Wal asri. Atau iso katam sampai selesai wal asri innal insana dan terusnya dan kasih wal asri. Berarti betul wal asri. Itu kali ini jenenge Sri lho, Mbak, wal asri. Derek Imam Abu Hanifah terapno iki. Soalnya wong iki wajib sholat wis syahadat. Sedangkan untuk mengajari dia Fatihah itu butuh waktu lama. Dikongkon maca gak iso. Kok jamaane masjid mlaku wis angel. Jenengan sebagai PJ-nya penanggung jawab. Tak marahi sing sebisa dia. Kecuali dari apal-apal tetap bersikukuh pada madzhab Syafi'i yo gerabakan. Selain Fatihah apal nopo Mbak? Puluh dan kalimat-kalimat Arab sing sampeyan hafal wis. Kalimat Arab la ilaha illallah. Ya wis kuwi ae kalian ning gitu. Oh, akbar la ilaha illallah. Kalian udah pakai Syafi'i kan boleh ya? Sebanyak 7 kan? Wah, terkupi la ilaha illallah. Soalnya sah. Gak ada pindah makan. Gak apa? Lek bersikukuh pada madzhab Syafi'i loh. Lek apa? Menang
seneng mbak, ngarep lu pokoknya ono jam. Fatihah kira-kira biasa kira umpamane 1 menit, pokoknya mandung kuwi to. Oh, pamane. Kok malah kuwi. Lah dino apa? Mata sampai sana mboten? Sah. Sampai waca ning kertas foto saja karya Imam Nawawi Al-Bantani. Islam itu tahap kuwi, lek ngerti perbedaan itu enak. Dene ngapal Fatihah ben rokok mbak, salat piye ngono kuwi. Gampang kok ngono. Itu haram. Melihat banyak hal. Mane perlu deh ya kajian lebih mendalam itu penting. Adilatul jumhuri, istadal jumhuru fi wujubil qiraatil Fatihah mimma yali. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Dia apa-apa nol jenenge kuliah bukan ya gambarannya kuliah maat dia apa-apa itu tidak bisa sesempurna ngaji yang tidak pakai sistem jenjang ini jenjang ini kurikulum bagian ini durasi ini sampai harus selesai tak jadi kitabnya gede kalau dike ya sudah, saya iso-iso tapi dalam dari enak ngaji ini itu jadikan rutinan diskusinya mungkin harinya bukan sak minggu sekali kadang prank karena aku yakin aku kok satu saat mesti naik prank ini ujungnya uang sampai juga selama 1 semester aku yakin dia ini udure manusiawi di setiap pematerian kadang fahamannya cuma 50%, 60% ya kalau 100 ya 40 kehadirannya menunjukkan keseriusannya menunjukkan dengan target semester 3, 4 menguasai ini setengah itu tak kira kalau tidak ada di atas dasar inama amri idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun itu angel itu angel tapi awake dhewe iki wong angel-angel perkara lek Gusti Allah nggih gampang apa enek sing angel tapi aja delok awakmu delok pangeran sikat harus tek aja delok awakmu inama amri idza arada syai'an ayaqula lahu. Nah itu akhirnya sugesti itu muncul Allah akan memberi kemudahan. Hadis kutsinya ana inda dzanni abdi bi. Kata Allah, dawuhe Allah hadis kutsi, aku apa jare penyolone kawulaku di aku. Kawulaku meyakini aku memudahkan dia tak gampang. Tapi lek ya aku. Maka berbaik sangkalah terus menerus pada kekuasaan dan iradah Allah dan yakinlah jenengan itu diciptakan Allah dalam keadaan sempurna maka yang Anda dapatkan pastilah sempurna. Nah ya ojo pesimis itu bisian setan optimis yo aku jani ada kata jani aku optimis aku iso inilah iso kelingan asmane Guswati binasrillah atas pertolongan Allah bisa Guswati lek umpami nikah asal cucu di banyak itu gak iso lek gak binas saged iku lek boten binasrillah penting lanang kita pelajari setiap tahap jadi ini andekan di forum itu enter sing terlewat jadi kan terus piambak jadi kan terus piambak ada yang muskil jadi kan stabilo atau garis bawahi atau jenengan jadikan sebuah catatan mungkin di pertemuan pulau melbar materi yang kemarin ada yang kurang anu jenengan langsung tangkap itu nopo jadi
agar ada interaktif dan juga itu simbol tanda jenengan sungguh-sungguh. Soalnya kadang jenengan nanti ngalami kok setiap ngajar kan sing takon iki arek iki paham kabeh kok paham gak tau ono sing takon tapi delok ngene kok tenanan ini kecil tenanan tapi ya aku setuju saya pasti begitu